Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabar nih hari ini? Semoga sehat selalu dan yang sakit aku doakan cepat sembuh ya, amin. Hari ini setelah bangun tidur lalu mandi, setelahnya ngonten sambil beberes ya teman Intan. Sembari aku berkegiatan hari ini, aku akan bahas 5 motivasi hidup hemat untuk mewujudkan impian bagi penghasilan kecil. Stay tune ya. Diawali pagi hari sekitar jam 6, aku menyiram kebun mini aku ya, supaya tidak layu dan supaya tidak mati. Dan juga aku niatkan ini sebagai merawat tanaman, dan aku nggak tega guys, tanaman aku kehausan, makanya aku kasih air biar tanaman aku bisa minum. Dan waktu kemarin aku juga ngasih pupuk ke tanaman-tanaman aku supaya agak lebat dan subur ya. Alhamdulillah kemarin aku manen tomat dan cabai, tapi aku nggak nge-record karena baterainya lagi down ya. Ya beginilah kondisi taman atau kebun mini aku suka tanaman gitu, koleksi tanaman. Dulu sih aku punya cita-cita untuk menjadi petani, tapi ternyata setelah aku mencoba nanam-nanam dan mencabuti rumput, kayaknya petani kurang cocok sama aku yang gampang capek kalau jongkok terlalu lama. Oke, sebelum lanjut, aku ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah mengklik video ini. Aku doakan sehat selalu dan murah rezeki. Amin. Jadi, sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir tanpa ART, bercanda guys. Berhemat itu tidak menyiksa diri sebenarnya. Bahkan untuk aku sendiri, upaya berhemat itu sesuatu yang membahagiakan asal kita senang hati melakukannya. Kadang-kadang konotasi hemat bagi sebagian orang terdengarnya seperti hidup yang berat dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Padahal orang-orang perlu nih untuk berhemat, atau orang-orang yang melakukan hidup hemat itu lebih bahagia loh menjalani hidupnya. Berhemat itu bukan kekurangan. Hemat itu pada dasarnya ketika kita hidup secukupnya teman-teman. Sobat Intan ya, teman Intan. Mencukupkan diri dengan apa yang ada agar tujuan atau impian kita yang kita cita-citakan itu terwujud teman-teman. Kita kan pengen nih impian-impian kita, cita-cita kita itu terwujud gitu ya, entah kapan, cepat atau lambat, pasti kita tuh berekspektasi impian itu terwujud ya suatu saat nanti ya. Kita itu fokus atau balance dan seimbang dalam menjalani hidup. Misalnya hidup seimbang seperti bekerja, mengatur penghasilan yang dimiliki, lalu mengeluarkan uang yang dimiliki dan tidak berlebih-lebihan dalam hidupnya. Maksud aku hidup kita supaya ada kelebihan pada kos penghasilan untuk mewujudkan apa yang kita impikan, teman Intan. Khususnya untuk para ibu rumah tangga, ya pastinya ingin mewujudkan family goals atau impian keluarga yang diinginkan.
Sebelum lanjut ke motivasinya, ini aku berbagi cara supaya melipat itu seperti setrikaan, jadi di press gitu loh teman-teman, di tekan-tekan kayak gini, terus dilipat, terus ditekan-tekan lagi, diperhalus gitu. Ini aku dapat caranya dari nenek aku almarhum ya. Sekarang dulu aku kuliah itu nyenger ya, istilahnya orang Jawa itu nyenger di rumahnya nenek aku. Alhamdulillah dari nenek aku itu aku belajar banyak sih soal laundry, soal kebersihan dan lain-lain. Oke, baiklah. Aku akan share 5 motivasi hidup hemat ya. Yang pertama, motivasi yang pertama itu untuk dana pensiun. Jadi jaminan kesejahteraan masa tua itu merupakan motivasi pertama yang kita bisa memotivasi diri kita untuk hidup hemat adalah dengan memikirkan kesejahteraan kita di masa tua nanti bersama keluarga kecil kita, guys. Kalau sudah tua kan pasti kita juga bakal pensiun alias tidak ada pemasukan nih. Nah, disitulah nanti manfaatnya dari berhemat sejak muda dan aktif menghasilkan uang saat muda. Motivasi yang pertama ini kita itu bisa ngumpulin atau berinvestasi gitu ya, ngumpulin uang segala macam, terus dibelikan emas untuk investasi, lalu emasnya dijual untuk buka usaha, entah kos-kosan atau apapun itu yang sesuai passion kita. Kan nggak selamanya kan kita itu bekerja, pasti nanti toh pasti ada pensiunnya, apalagi karyawan swasta harus hemat-hemat ya, karena karyawan swasta itu kan tidak seperti PNS yang ada tunjangan atau di masa tua gitu ya, dana pensiunan di masa tua, begitu ya teman-teman. Lanjut, motivasi yang kedua yaitu traveling kemanapun kita mau. Yeay. Tidak hanya memikirkan tentang masa tua saja yang bisa menjadi motivasi untuk hidup hemat ya, akan tetapi bagi sebagian orang suka terhadap petualangan. Nah, ini nih cara menghilangkan penat melalui healing tipis-tipis. Kita bisa mengumpulkan uang kita untuk sekedar me time dengan keluarga kecil kita loh, misalnya ke Bali atau untuk honeymoon yang kedua. Bagi yang pengen honeymoon kedua di Bali gitu ya, bisa. Jadi kita sisihkan uangnya untuk liburan berdua sama suami. Bisa kali anak dititipkan di kakek neneknya atau kerabat dekat kita untuk beberapa hari gitu ya teman-teman. Motivasi yang ketiga untuk menjalani hidup hemat yaitu supaya hasil kerja keras kita terlihat. Setidaknya dengan banyaknya tabungan dan aset yang kita miliki dengan hidup hemat, karena kalau kita boros dan hedon nih, tentu gaji besar pun akan habis begitu saja teman Intan. Sayang sekali ya kalau kita udah kerja keras dan menghasilkan banyak uang di kemudian hari, tapi tetap tidak terlihat hasilnya karena gaya hidup yang kurang atau gaya hidup yang salah. Yang mana jika kita berhemat, maka kita bisa mengatur finansial dengan lebih bijak lagi teman-teman. Lagi pula, yang untung dan senang di kemudian hari toh kita juga kan, begitu. Motivasi yang keempat ialah parenting.
mengajarkan anak untuk menganut gaya hidup sederhana, menjalani hidup dengan hemat, tidak hanya baik untuk finansial dan jaminan masa tua kita saja, akan tetapi juga baik dalam parenting. Baiknya seperti apa ya kira-kira? Baiknya itu kita dan pasangan kita membiasakan anak untuk menganut gaya hidup hemat, di mana hal ini juga memiliki banyak sekali manfaat positif untuk pembentukan karakter si anak loh. Anak akan mengerti bahwa hidup itu tidak boleh boros, rajin menabung, dan menggunakan barang-barangnya dengan baik. Intinya, di kemudian hari anak akan jadi tidak manja dan tidak bergantung pada kekayaan orang tua loh. Sebelum aku spill motivasi yang terakhir, aku minta like dan subscribe channel aku dong. Terima kasih. Yang terakhir, motivasi yang terakhir, kita itu bisa survive kalau suatu hari kita terkena musibah nih. Masa depan dan hal apa yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita juga harus dipikirkan baik-baik dan matang. Kalau kita berhemat dan suatu saat nanti ada musibah, kita bisa survive dengan uang yang sudah kita tabung selama ini. Itu tadi 5 motivasi hemat untuk penghasilan, untuk mencapai impian-impian kita walaupun penghasilan kita itu kecil gitu ya teman-teman. Ya, ini aku cuci piring. Kebetulan piring aku nggak seberapa banyak ya, ini tadi bekas masak, jadi aku rapi-rapiin dapur dulu, lalu aku lap-lap pakai tisu serbaguna, harganya cuma 6 ribuan aja, di TikTok banyak. Bukan endorse sih, cuman supaya lebih kelihatan bersih aja dan kinclong gitu loh. Nanti kalau aku punya uang, nanti aku pengen beli celing yang pembersih dapur sama yang pembersih kaca, karena kaca aku itu pengen aku celing gitu loh ya, biar mengkilat, lebih mengkilat lagi. Wow. Jadi gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aku ngepel semua ruangan di rumah aku, karena kalau nggak dipel itu debunya kemana-mana. Di sini itu banyak debu dan agak sedikit panas ya. Ya aku pel dari sudut ke sudut, dari ujung sampai ujung. Ini aku nggak bosen-bosennya ngepel, karena dilihat itu bagus sekali gitu loh, keset gitu, lantainya itu kayak kinclong gitu ya kalau dipel. Ya ini aku sembari ngepel. Kalian yang temen-temen nih, kalian lagi ngapain waktu nengok video aku? Semoga kalian yang nonton dari awal sampai akhir bisa membuat motivasi kalian itu untuk bersih-bersih lebih semangat lagi ya. Gitu aja sih, kita semangatnya online aja gitu. Ya teman-teman, kayaknya ini mau di penghujung video aku minta like boleh nggak teman-teman? Nggak maksa kok. Kalau kalian suka like aja. Dan aku di sini minta saran untuk memperbaiki kualitas video aku dan isi video aku, tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum, bye.